Dinding pembatas antara ruang privat dan ruang publik kini telah runtuh total, menyisakan panggung sandiwara terbuka tempat air mata dan amarah dikomodifikasi demi angka digital yang bernama popularitas. Kita hidup dalam era di mana konflik rumah tangga, perselisihan keluarga, hingga runtuhnya komitmen moral tidak lagi diselesaikan di ruang tertutup, melainkan sengaja dipajang di etalase media sosial agar bisa dihakimi sekaligus dinikmati oleh jutaan pasang mata. Fenomena ini bukan lagi sekedar ketidaksengajaan, melainkan sebuah desain industri hiburan modern yang sangat rapi, di mana para selebritis sengaja sadar menukar martabat dan privasi mereka dengan atensi yang nantinya akan mencair menjadi pundi-pundi rupiah. Masyarakat tanpa sadar ditempatkan sebagai penonton bioskop realitas yang terus-menerus cekoki oleh narasi perseteruan, hingga pelan-pelan standar moralitas kita bergeser dan menganggap bahwa mengintip serta mencampuri urusan domestik orang lain adalah sebuah kewajaran yang menghibur. Tontonan yang awalnya dianggap sebagai hiburan ringan ini lama-kelamaan berubah menjadi racun sistematis yang melumpuhkan daya kritis dan kemampuan refleksi mendalam dari masyarakat kita. Ketika ruang-ruang diskusi publik yang seharusnya diisi oleh perdebatan kebijakan, kesejahteraan, atau inovasi masa depan justru habis disita oleh drama perebutan hak asuh atau perselingkuhan settingan, kita sebenarnya sedang mengalami kemunduran berpikir yang sangat akut. Kita dipaksa menjadi hakim bagi moralitas orang lain yang sama sekali tidak berdampak pada kehidupan nyata kita, sementara masalah sosial di sekitar kita terabaikan begitu saja tanpa penanganan. Pada akhirnya, tontonan vulgar ini berhasil menciptakan masyarakat yang kecanduan akan sensasi, mengkerdilkan empati alami manusia menjadi sekedar bahan gunjingan di kolom komentar, dan menjebak kita semua dalam lingkaran setan konsumsi konflik yang merusak kewarasan kolektif bangsa. Panggung hiburan modern telah bergeser dari ruang apresiasi karya menjadi pasar malam yang memperjualbelikan masalah pribadi. Para selebritis tidak lagi dinilai dari seberapa hebat mereka berkarya, melainkan dari seberapa berani mereka membuka borok domestik untuk dinikmati publik. Ketika sebuah konflik rumah tangga atau pertengkaran keluarga mencuat, hal itu seringkali bukan karena ketidaksengajaan, melainkan sebuah strategi yang diatur dengan sengaja. Air mata, kemarahan, dan rasa malu diubah menjadi konten yang menarik jutaan penonton, yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan finansial yang sangat besar dari iklan dan sponsor. Kita sedang menyaksikan sebuah sistem di mana rasa sakit dan harga diri seseorang sengaja ditukar dengan uang, dan anehnya kita sebagai penonton adalah pihak yang membiayai industri ini melalui setiap klik dan tontonan yang kita berikan. Industri ini bisa terus tumbuh subur karena adanya kerjasama saling menguntungkan antara pemilik platform, media gosip, dan para selebritis itu sendiri. Mereka memanfaatkan rasa ingin tahu alami manusia terhadap kehidupan orang lain yang kemudian diubah menjadi ketergantungan yang candu. Setiap kali ada drama baru yang meledak, perhatian masyarakat akan langsung teralihkan berkumpul pada satu titik untuk ikut campur dan memberikan komentar. Hal ini menciptakan sebuah lingkaran yang merusak, di mana para public figure merasa didukung untuk terus memproduksi konflik yang lebih ekstrim demi mempertahankan popularitas mereka yang mulai meredup. Akibatnya, esensi dari hiburan telah bergeser dari sesuatu yang menginspirasi menjadi sebuah tontonan vulgar yang mengeksploitasi masalah hidup demi memuaskan rasa haus publik akan sensasi baru. Penting untuk meluruskan pemahaman kita bahwa sebagian besar drama perseteruan yang kita saksikan di layar kaca atau media sosial bukanlah sebuah sandiwara atau rekayasa belaka. Rasa sakit, pengkhianatan, amarah yang meledak, hingga rasa kecewa yang mendalam adalah emosi asli yang benar-benar dirasakan oleh mereka sebagai manusia. Ini bukan acting di depan kamera untuk mencari sensasi murahan, melainkan konflik nyata yang terjadi di balik pintu tertutup rumah mereka. Namun yang menjadi masalah besar dan harus kita soroti secara tajam adalah keputusan mereka untuk menumpahkan segala bentuk kehancuran emosional tersebut ke media sosial. Mengapa masalah yang seharusnya
seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin atau bantuan profesional, justru dilemparkan ke arena terbuka di mana jutaan orang asing ikut campur dan memberikan penghakiman tanpa tahu sebenarnya. Pilihan untuk menjadikan media sosial sebagai ruang sidang terbuka ini adalah sebuah langkah yang sangat beresiko, karena alih-alih mendapatkan kedamaian, mereka justru membiarkan luka mereka diinjak-injak oleh orang banyak yang tidak memiliki kepentingan apapun selain mencari hiburan dari kehancuran hidup seseorang. Motivasi utama di balik tindakan ini biasanya berakar dari dahaga akan validasi serta keinginan untuk menempatkan diri sebagai pihak yang benar di mata publik. Ketika seseorang merasa tersakiti, media sosial hadir sebagai alat yang menawarkan dukungan instan melalui komentar, pembelaan, dan empati dari pengikut mereka. Mereka merasa butuh didengarkan, butuh disepakati bahwa mereka adalah korban, dan butuh sekutu untuk melawan pihak yang mereka anggap bersalah. Sayangnya ini adalah cara yang sangat keliru untuk mencari ketenangan, karena dunia maya bukanlah tempat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan hati. Setiap sindiran yang diunggah, setiap curhatan yang dibagikan, dan setiap bukti yang ditampilkan justru semakin memperkeruh suasana dan merobek sisa martabat yang seharusnya dijaga. Pada akhirnya, apa yang dimulai sebagai sebuah keinginan untuk mencari dukungan moral justru berubah menjadi pertunjukan publik yang sangat merusak, di mana urusan pribadi tidak lagi menjadi ranah privat, melainkan sudah menjadi komoditas yang dijual demi memuaskan rasa penasaran khalayak ramai. Dampak paling mengerikan dari terus-menerus disuguhkannya konflik nyata para selebritis ini adalah tumpulnya rasa empati dalam diri masyarakat kita. Ketika kita melihat seseorang sedang menangis, mengamuk, atau mengalami kehancuran emosional di media sosial, kita tidak lagi melihatnya sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan. Alih-alih merasa iba atau ikut prihatin, masyarakat justru memperlakukan penderitaan nyata tersebut sebagai sebuah bahan tontonan gratis yang seru untuk dinikmati sambil minum kopi. Kita dengan sangat tega menjadikan air mata orang lain sebagai bahan lelucon, membuat video reaksi atau menyebarkan cuplikan video tersebut ke grup obrolan seolah-olah hidup mereka adalah karakter dalam sebuah film fiksi. Kehadiran drama-drama ini secara perlahan telah mengubah kita menjadi masyarakat yang dingin dan mati rasa, di mana rasa sakit yang dialami oleh sesama manusia tidak lagi memicu rasa kemanusiaan, melainkan memicu rasa haus akan hiburan. Lebih jauh lagi, fenomena ini berhasil melakukan normalisasi terhadap budaya menggunjing dan mencampuri urusan domestik orang lain secara masif. Aktivitas bergosip yang dahulu dianggap sebagai tindakan yang kurang terpuji dan memalukan, kini telah bergeser menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap sangat wajar dan lumrah dilakukan setiap hari. Ruang komentar di media sosial berubah menjadi pengadilan moral gadungan, tempat ribuan netizen yang tidak tahu apa-apa dengan bebas mencaci maki, memberikan analisis palsu, dan menghakimi keputusan hidup seseorang. Kita merasa memiliki hak penuh untuk mengatur, mengkritik, bahkan mendikte bagaimana para figur publik tersebut harus menjalani kehidupan pribadi mereka. Tanpa kita sadari, dengan meluangkan waktu berjam-jam untuk ikut campur dalam perseteruan orang asing, kita sedang melatih diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang picik dan kehilangan kemampuan untuk berkaca pada moralitas diri kita sendiri. Langkah pertama untuk menghentikan lingkaran setan ini harus dimulai dari kesadaran penuh dari kita sendiri sebagai konsumen informasi. Kita harus berani mengambil jarak dan berhenti memberikan panggung bagi segala bentuk eksploitasi konflik pribadi yang berseliweran di lini masa media sosial kita. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak klik video gosip, tidak membaca utas perseteruan, dan tidak meninggalkan komentar di lapak yang sedang bertikai, kita sebenarnya sedang memutus aliran bahan bakar utama yang menghidupkan tren buruk ini. Memilih untuk bersikap acuh tak acuh terhadap masalah domestik orang lain bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan sebuah tindakan waras untuk melindungi pikiran kita dari polusi informasi yang tidak ada gunanya. Sudah saatnya kita menyadari bahwa atensi dan waktu yang kita miliki adalah hal yang sangat berharga, yang seharusnya dialokasikan untuk mengkonsumsi karya nyata, ilmu pengetahuan, atau hal-hal positif yang dapat membangun kualitas diri kita ke arah yang lebih baik.
Memulihkan kembali daya kritis masyarakat yang sudah terlanjur tumpul akibat candu drama ini memang membutuhkan perjuangan kolektif yang konsisten. Kita perlu melatih kembali kemampuan berpikir kita untuk selalu mempertanyakan kegunaan dari setiap informasi yang masuk ke dalam otak kita sebelum ikut membagikannya. Tantangan terbesar kita hari ini adalah bagaimana mengalihkan kembali fokus bangsa ini dari ruang komparasi moralitas selebritis menuju ruang diskusi publik yang jauh lebih substansial dan berdampak nyata. Kita harus mampu mengubah budaya masyarakat kita dari yang awalnya gemar menghakimi menjadi masyarakat yang kritis terhadap kebijakan sosial, peduli pada sesama di dunia nyata, dan aktif menciptakan solusi bagi lingkungan sekitar. Hanya dengan cara inilah kita dapat merubuhkan panggung sandiwara vulgar ini, mengembalikan fungsi media sosial sebagai alat pemersatu yang sehat, serta menyelamatkan kewarasan berpikir generasi masa depan dari kepungan budaya menggunjing massal. Pada akhirnya, drama dan konflik yang dipamerkan para selebritis di ruang digital bukanlah sekedar hiburan kosong, melainkan sebuah ujian besar bagi kualitas moral dan daya kritis kita sebagai sebuah bangsa. Ketika kita memilih untuk ikut menghujat dan menjadikan kehancuran hidup orang lain sebagai bahan gunjingan harian, kita sebenarnya sedang membiarkan diri kita pelan-pelan bodoh dan kehilangan rasa kemanusiaan. Menghentikan candu ini bukan berarti kita membenci para publik figur tersebut, melainkan sebuah bentuk penyelamatan yang tegas terhadap kewarasan berpikir dan waktu berharga kita yang selama ini habis disita oleh hal yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi masa depan kita. Berhentilah memberi panggung pada luka yang sengaja dijual. Kembalikan fokus pada ruang perbaikan diri yang nyata, karena masyarakat yang cerdas tidak akan pernah membiarkan otaknya dicekoki oleh sampah visual, melainkan akan selalu lapar akan ilmu, karya, dan ruang diskusi yang memajukan peradaban.